Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky dengan NIM 207200038 dari kelas 3B Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Anatomi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Tri Susanti SSI MSI. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan meristem. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, yuk simak video saya berikut ini. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-sel aktif membelah dari secara mitosis sehingga mengalami pertambahan tinggi dan volume. Ciri-ciri disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Sel-sel berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid, primastik, dan memiliki dinding sel yang tipis. Di dalam sel mengandung banyak protoplasma. Sel memiliki satu atau dua inti sel nukleus yang besar. Vakuola sel sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Berdasarkan asal terbentuknya meristem promeristem. Jaringan meristem yang ada pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embrio, promeristem akan berkembang menjadi protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Protoderm akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis. Prokambium akan berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut. Meristem dasar akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Meristem primer. Jaringan meristem primer adalah jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan dewasa yang sel-sel masih membelah. Pada umumnya, jaringan meristem primer terdapat pada ujung akar dan ujung batang yang dapat mengakibatkan tumbuhan bertambah tinggi. Gambaran promeristem dan primer. Daerah diferensiasi, daerah perpanjangan, daerah pembelahan, tudung akar, epidermis, rambut akar, stela, konteks, protoderma, meristem dasar, prokambium, meristem apikal. Gambaran pertumbuhan primer pada batang. Prokambium, epidermis, kambium, folium primer, xilem primer, konteks, folium primer, folium sekunder, kambium, xilem sekunder, xilem primer. Meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder, jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer atau berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Flogen. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang bertambah besar. Pertumbuhan kambium ke arah luar akan membentuk kulit tipis folium batang, sedangkan ke arah dalam akan membentuk kayu xilem. Pada masa pertumbuhan kambium ke arah dalam lebih aktif dibandingkan pertumbuhan kambium ke arah luar, sehingga menyebabkan kulit batang lebih tipis dibandingkan kayu. Kambium gabus flogen adalah kambium yang membentuk lapisan pelindung periderm. Gabus terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Aktivitas kambium ke arah luar membentuk phloem lapisan gabus, umumnya sel mati, sedangkan ke arah dalam akan membentuk phloderm korteks sekunder, umumnya sel hidup. Lapisan gabus sulit ditembus air. Gambar perkembangan meristem sekunder pada batang. Epidermis, konteks, umpulur, berkas pembuluh, xilem primer, kambium, folium primer, folium sekunder, folium primer, kambium, xilem sekunder, xilem primer. Pertumbuhan sekunder. Hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Pridem, gabus, kambium gabus, flogen, folium sekunder, kambium vaskuler, xilem sekunder, folium xilem. Penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder. Jaringan meristem menurut letaknya. Rudimentary leaf, apical meristem, lateral bud, meristem apikal, meristem interkalar, meristem interal. A. Penampang bujur, B. Penampang lintang.
Meristem apikal yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang, berfungsi untuk menghasilkan tunas apikal. Tunas apikal akan membentuk jaringan baru seperti akar, cabang, dan daun. Gambaran meristem apikal. Pertama itu meristem apikal, clavage meristem primer, protedere meristem dasar, prokambium, elongasi, depresiasi, berkas pengangkut. Meristem interkalar. Bagian meristem apikal yang sewaktu-waktu tumbuh terpisah dari apikal oleh daerah-daerah yang lebih dewasa. Jaringan yang terletak di antara jaringan permanen, misalnya pada pangkal ruas batang, berfungsi untuk menghasilkan bunga. Contoh terdapat pada batang rumput-rumputan. Meristem interkalar. Internodes, zone of elongation, intercellary meristem, nodes, intercellary meristem only in monoshot stem. Meristem lateral dikenal dengan nama kambium, jaringan yang berperan dalam pertumbuhan sekunder, menyebabkan bertambah besarnya akar dan batang tumbuhan. Jaringan ini terletak pada permukaan organ, misalnya kambium pembuluh dan kambium gabus. Meristem lateral. Cortex, annual growth layer, ray, chord cambium, primary, phloem, secondary, phloem, secondary xylem, primary xylem, vascular cambium. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya mempunyai satu buah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.